Hai semuanya, hari ini aku ingin mengajak kamu untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita dengar atau bahkan kita tanyakan pada diri sendiri. Kenapa ada orang yang dengan penghasilan pas-pasan bisa tampak lebih sejahtera dan tenang secara finansial dibandingkan dengan mereka yang bergaji besar? Apakah ini hanya keberuntungan semata atau adakah rahasia tersembunyi di baliknya? Nah, disinilah letak inti dari apa yang ingin kita bahas hari ini. Kaya itu bukan sekadar tentang angka di slip gaji, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu kecerdasan finansial kita. Seringkali kita terpaku pada besarnya gaji sebagai tolok ukur kekayaan. Kita berpikir, kalau aja gaji aku lebih besar, pasti semua masalah keuangan aku akan selesai. Padahal kenyataannya, banyak orang dengan gaji tinggi yang justru terlilit utang dan hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya. Sebaliknya, ada juga orang-orang dengan penghasilan yang mungkin gak seberapa, tapi mereka mampu membangun aset, memiliki tabungan yang cukup, dan bahkan mencapai kebebasan finansial. Apa yang membedakan mereka? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan ada dua orang, kita sebut aja mereka Arya dan Bima. Arya adalah seorang profesional dengan karir yang cemerlang dan gaji yang sangat besar. Dia tinggal di apartemen mewah, mengendarai mobil sport, dan selalu mengikuti gaya hidup yang serba mahal. Sementara Bima, dia bekerja sebagai seorang pengusaha kecil dengan penghasilan yang jauh lebih sederhana. Bima tinggal di rumah yang nyaman tapi nggak berlebihan, menggunakan mobil keluarga yang udah cukup lama, dan lebih fokus pada pengembangan bisnisnya serta investasi jangka panjang. Sekilas, mungkin kita akan langsung menyimpulkan bahwa Arya jauh lebih kaya. Tapi, coba kita perhatikan lebih dalam. Arya memiliki pengeluaran yang sangat tinggi sebanding dengan gajinya. Dia memiliki banyak cicilan, tagihan kartu kredit yang membengkak, dan hampir nggak ada sisa uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Dia hidup untuk saat ini, tanpa terlalu memikirkan masa depan finansialnya. Di sisi lain Bima, meskipun penghasilannya nggak sebesar Arya, dia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Dia fokus pada investasi kembali ke bisnisnya, menabung secara rutin, dan berinvestasi pada aset-aset yang nilainya berpotensi meningkat di masa depan. Beberapa tahun kemudian, kita akan melihat perbedaan yang signifikan. Arya mungkin masih terjebak dalam rutinitas bekerja keras untuk mempertahankan gaya hidupnya yang mahal, dengan kekhawatiran akan masa depan finansial yang selalu menghantuinya. Sementara Bima, bisnisnya semakin berkembang, asetnya bertambah, dan dia memiliki kebebasan finansial yang jauh lebih besar untuk menentukan hidupnya. Siapa yang sebenarnya lebih kaya dalam arti yang sesungguhnya? Ini bukan hanya soal hemat atau pelit. Ini tentang memahami nilai uang dan gimana uang bekerja. Orang dengan kecerdasan finansial yang tinggi tahu gimana membuat uang mereka bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, dan mereka fokus untuk mengakumulasi aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Coba kita pikirkan lagi. Seringkali kita melihat orang yang mendapatkan warisan besar atau memenangkan lotre, tapi dalam waktu singkat uang itu habis tak berbekas. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka mungkin memiliki banyak uang, tapi nggak memiliki kecerdasan finansial untuk mengelolanya dengan baik. Mereka nggak tahu gimana cara mempertahankan dan mengembangkan kekayaan itu. Aku pernah membaca tentang sebuah studi yang menarik. Studi itu meneliti tentang kebiasaan finansial orang-orang dari berbagai latar belakang ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang sukses secara finansial, terlepas dari tingkat pendapatan awal mereka, memiliki beberapa kesamaan dalam hal cara mereka berpikir dan bertindak terhadap uang. Mereka cenderung memiliki tujuan keuangan yang jelas, membuat perencanaan keuangan yang matang, disiplin dalam menabung dan berinvestasi, serta terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan. Ini bukan berarti kita harus hidup serba kekurangan atau nggak boleh menikmati hasil kerja keras kita. Tentu aja boleh, tapi kita perlu melakukannya dengan kesadaran dan perencanaan yang matang. Kita perlu tahu apa yang benar-benar penting bagi kita dan gimana uang dapat membantu kita mencapai tujuan-tujuan itu. Lalu, gimana kita bisa meningkatkan kecerdasan finansial kita? Ini bukan sesuatu yang kita dapatkan secara instan, tapi merupakan sebuah proses pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Berikut beberapa prinsip yang bisa kita terapkan. Pertama, mulailah dengan mengubah pola pikir kita tentang uang. Jangan hanya melihat uang sebagai alat untuk membeli barang dan jasa, tapi pahami bahwa uang juga bisa menjadi alat untuk mencapai kebebasan dan keamanan finansial jangka panjang.
Kedua, fokuslah pada peningkatan pendapatan, tapi jangan lupakan pentingnya pengelolaan. Usahakan untuk terus mengembangkan diri dan mencari peluang untuk meningkatkan penghasilan. Namun, pastikan setiap kenaikan pendapatan diiringi dengan pengelolaan yang lebih baik, bukan justru peningkatan gaya hidup yang nggak terkontrol. Ketiga, pelajari dasar-dasar keuangan. Pahami konsep-konsep seperti anggaran, tabungan, investasi, utang, dan asuransi. Ada banyak sumber informasi yang bisa kita manfaatkan, mulai dari buku, artikel, seminar, hingga kursus online. Keempat, buatlah perencanaan keuangan yang komprehensif. Tetapkan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Buatlah anggaran bulanan yang realistis dan alokasikan dana untuk berbagai kebutuhan, termasuk tabungan dan investasi. Kelima, disiplin dalam menabung dan berinvestasi secara rutin. Sekecil apapun dana yang bisa kita sisihkan, lakukanlah secara konsisten. Investasikan dana itu pada instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Hindari utang konsumtif yang nggak produktif. Utang bisa menjadi beban yang sangat berat jika nggak dikelola dengan baik. Sebisa mungkin, hindari utang untuk membeli barang-barang yang nilainya terus menurun. Ketujuh, terus belajar dan meningkatkan pengetahuan finansial kita. Dunia keuangan terus berkembang, jadi penting untuk kita terus memperbarui pengetahuan kita agar bisa mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Tips terakhir, cari mentor atau komunitas yang positif di bidang keuangan. Belajar dari pengalaman orang lain yang udah sukses secara finansial bisa sangat membantu kita dalam perjalanan kita. Ingatlah bahwa membangun kekayaan bukanlah perlombaan. Setiap orang memiliki garis waktu dan tujuan yang berbeda. Yang terpenting adalah kita terus bergerak maju dan melakukan perbaikan-perbaikan kecil secara konsisten. Nah, itu dia teman-teman. Pandangan yang sedikit berbeda tentang mengapa kaya itu bukan hanya soal gaji besar, tapi lebih kepada kecerdasan finansial yang kita miliki. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan kamu perspektif baru dan menginspirasi kamu untuk lebih aktif dalam meningkatkan kecerdasan finansial. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. See you di next video.